Pada tanggal 22 Februari tahun 2006, sebuah mobil Toyota Kijang meluncur di perkampungan kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Mobil itu melaju perlahan. Di dalamnya terlihat sejumlah penumpang pria. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat rumah penduduk. Mobil tersebut lalu berhenti di depan sebuah rumah yang mereka tuju. Beberapa pria turun dan langsung masuk ke rumah itu. Salah satu dari mereka mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak lama, pintu dibuka pemilik rumah. Dari balik pintu, keluar lelaki gaek berumur 67 tahun, Abah Edi. Begitu warga mengenalnya. Dia dianggap sebagai sesepuh, bahkan tokoh agama di kampungnya itu. Abah Edi memicingkan matanya menelisik tamu yang datang. "Siapa ya? Kalian dari mana?" tanya pria tersebut perlahan. "Kami dari Garut," jawab salah seorang pria berbadan tegap sambil tersenyum dan mengajaknya bersalaman. Tiba-tiba, tangan Abah Edi ditarik lalu langsung diborgol. "Bapak ikut kami," ucap mereka. Abah Edi pun tidak berusaha melawan dan pasrah. Dia kemudian langsung dibawa ke dalam mobil. Para pria itu sempat berpamitan kepada istri Abah Edi, yaitu Ibu Saeti. Saat itu, Ibu Saeti syok dan menangis. Bahkan kemudian dia berteriak ketika suaminya hilang dari pandangannya. Di dalam mobil, Abah Edi berpikir dirinya diculik atau akan dibunuh. Entah apa yang akan dilakukan para penjemput kepadanya. Yang jelas, Abah Edi dibawa selama 4-5 jam perjalanan. Sore hari, mobil yang ditumpanginya berhenti di sebuah bangunan. Dia baru sadar, ternyata dia dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Militer 2 Cimahi, di Jalan Poncol, Baros, Cimahi Tengah. Dia ditangkap tim polisi militer. Saat itu, barulah dia ingat pelariannya selama 22 tahun habis sampai di sini. Siapa Abah Edi? Apa yang membuatnya dipenjara dan bagaimana dia bisa menjadi seorang buronan selama 22 tahun? Begini kisahnya. Edi Maulana Sampak bin Santika lahir di Serang, Banten pada tahun 1941. Pada tahun 1956, dia mengenyam pendidikan di Sekolah Guru Bawah atau SGB Rangkas Bitung. Saat itu, Edi muda sudah memiliki sifat temperamen dan nekat. Dia pernah berkelahi dengan gurunya hanya karena memperebutkan seorang murid perempuan yang dia sukai. Pada tahun 1957, Edi masuk tentara. Dan sebagai tentara, Edi pernah mengikuti beberapa operasi militer besar di Indonesia. Di antaranya penumpasan G30S, penumpasan pasukan DI, TII, pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat, penumpasan gerombolan komunis di Kalimantan Barat, serta operasi-operasi militer lainnya. Atas prestasinya itu, Edi mendapatkan berbagai penghargaan dan kenaikan pangkat hingga mencapai pangkat Sersan Mayor atau Serma. Tapi mimpi terbesar Edi sebenarnya adalah menjadi kepala desa. Pada tahun 1967 dan tahun 1969, dia pun mengikuti pemilihan kades di kampung kelahirannya, Kebun Jeruk, Serang, Banten. Namun, walaupun sudah berusaha dengan maksimal, Edi gagal. Yang terpilih justru saingannya yang bernama Usman. Tapi, seminggu kemudian, Usman, sang kades baru, ditemukan meninggal dalam keadaan tertembak. Saat itu, semua mata tertuju pada Edi. Para warga curiga jika Edilah dalang dari pembunuhan Usman dengan motif sakit hati karena kalah saing dalam pemilihan kades. Apalagi, sepengetahuan warga, Edi ini memang terkenal sebagai sosok yang temperamental dan gampang tersulut emosi. Untuk urusan sepele saja, Edi bisa meledak-ledak. Apalagi sekelas kalah saing pemilihan kades. Begitu pikir warga. Waktu itu, polisi memang sempat memeriksa Edi lalu menahannya. Tapi karena polisi tidak punya cukup bukti, Edi pun dibebaskan. Obsesi Edi untuk menjadi seorang kepala desa belum juga hilang. Hingga akhirnya pada tahun 1978, dia pun kembali mencoba mengikuti pemilihan kades. Tapi kali ini bukan di kampung halamannya lagi, tapi di desa Nagrak, Cianjur. Karena kebetulan saat itu dia memang sedang berdinas di Koramil Karangtengah, Cianjur. Kali ini,
Edi sangat percaya diri kalau dia akan terpilih. Apalagi saat itu, dirinya sudah menduduki posisi sebagai pembina desa. Dan untuk semakin memuluskan usahanya, Edi sampai meminjam uang sebanyak 3 juta rupiah kepada rentenir dan beberapa temannya. Uang itu dia gunakan untuk menyuap orang-orang berpengaruh di desa. Dan sebagian lagi, dia gunakan untuk membeli lampu-lampu petromak yang sengaja dia sumbangkan untuk masjid-masjid di sekitar desa guna mendapatkan simpati masyarakat. Edi percaya semua usahanya itu bisa membawanya menjadi seorang kepala desa. Bahkan saking pedenya, Edi telah mempersiapkan seragam kepala desa. Saat akhirnya hari pemilihan tiba, Edi terpaksa menelan kecewa. Karena dari sekitar 2000 suara, dirinya hanya mendapatkan 780 suara saja. Itu artinya Edi lagi-lagi gagal menjadi seorang kepala desa. Saat itu Edi marah besar. Karena menurutnya, usahanya kali ini sudah pol-polan dalam mengusahakan ambisinya menjadi kades, tapi kembali gagal. Apalagi waktu itu, para rentenir yang meminjaminya uang sudah mulai datang menagih. Ketika mereka datang dan Edi sedang tidak memegang uang, tanpa ragu rentenir mengangkut apapun barang-barang berharga yang ditemukan di rumahnya. Edi semakin murka ketika Komandan Kodim Cianjur atau atasannya yang bernama Letkol Kahyat menawarkan jabatan kepala desa sementara kepada temannya sendiri yang bernama Serma Sutariat. Saat itu, Edi curiga ada persekongkolan untuk menghalangi dirinya menjadi kepala desa. Kemudian muncul tekadnya memberi pelajaran kepada 3 orang yang dianggapnya menyabotase pemilihan kepala desa, yaitu Serma Sutariat, Letkol Kahyat, dan Bupati Cianjur, Ajat Sudrajat. Orang pertama yang menjadi sasarannya adalah Serma Sutariat. Saat itu, Edi merencanakan perampokan terhadap Serma Sutariat yang akan mencairkan cek pembayaran gaji anggota Kodim Cianjur. Dia pun menyusun matang-matang rencananya itu. Dan pada tanggal 6 Agustus 1979, Edi berusaha menyogok seorang penjaga gudang senjata agar memberinya 200 butir peluru dan 5 granat. Tapi penjaga menolak. Akhirnya, Edi pun bertindak sendiri dengan mencuri senjata api beserta pelurunya. Edi sempat mengajak beberapa penggarap sawah untuk membantunya melakukan aksi perampokan itu. Dia mengiming-imingi mereka dengan imbalan sejumlah uang. Tapi dari beberapa orang yang ditawarkannya, hanya Ojeng yang bersedia membantu. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1979 atau 4 hari menjelang Idul Fitri, Edi dan Ojeng berangkat dari rumahnya berboncengan motor bernomor polisi F2933C. Di punggung Ojeng menempel sebuah ransel milik Edi yang sama sekali tidak dia ketahui isinya. Mereka berangkat menuju kantor pemegang kas militer Kodim 0607 Sukabumi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana sekitar pukul 11, Edi langsung mencari Serma Sutariat. Yang dicari ternyata sudah berada di Bank Karya Pembangunan di Sukabumi. Infonya, Serma Sutariat memang akan menukarkan cek gaji bulanan anggota Kodim Cianjur. Mereka pun langsung menuju bank tersebut. Saat akhirnya Edi bertemu dengan Serma Sutariat, Edi pun meminta terlebih dulu gajinya. Namun Serma Sutariat keberatan memberikan uang gaji Edi sampak. Pasalnya, seluruh uang gaji harus dilaporkan terlebih dahulu kepada atasannya sebelum dibagikan. Cek gaji bulanan sebesar Rp21.317.944.000 itu rencananya akan diberikan kepada seluruh pegawai melalui Peskasmil Kodim Sukabumi. Sementara itu Ojeng yang menemani Edi berada di luar tak jauh dari bank. Dia sedang membeli 5 liter bensin atas perintah Edi. Saat akhirnya Serma Sutariat yang ditemani Serma Jujun, Karsip Daeng Rusmana, dan Koptu Sumpena menuju Kodim Sukabumi kembali, Edi dan Ojeng membuntuti mereka di belakang. Setibanya di Kodim Sukabumi, Edi langsung menemui Serma Sutariat. Edi mendapatkan penjelasan kembali perihal penolakannya memberikan uang gaji. Namun karena Edi memaksa, Serma Sutariat memberikan uang gaji Edi. Setelah itu, Edi dan Ojeng meninggalkan motor dan ikut bergabung bersama Serma Sutariat dan rekannya untuk pulang kembali ke Cianjur. Mereka menumpang sebuah mobil minibus Mitsubishi Colt bernopol D5791G yang disewa dari Iding bin Arsa dan kernetnya yang bernama Ujang Sugandi. Selain mereka,
ada 2 orang sipil lainnya yang tidak diketahui namanya yang menumpang mobil itu. Edi duduk di bangku paling belakang, sebelah kanan, bersebelahan dengan Ojeng. Di tengah diisi 2 orang penumpang, sedangkan jok paling depan diisi oleh 2 orang juga. Setelah kendaraan itu penuh, mobil Kol tersebut pun langsung tancap gas menuju Cianjur. Sesampainya di daerah Gekbrong antara Sukabumi dan Cianjur, Edi tiba-tiba menyuruh sopir keluar dari jalan besar menuju ke arah perkebunan teh Gedeh dan langsung menuju kecamatan Cugenang. Edi mengatakan bahwa dia ingin mengambil kambing untuk persiapan lebaran. Begitu memasuki daerah Kebon Petai, Gekbrong, dia meminta sopir melambatkan laju mobil. Sang sopir dan penumpang lainnya menurut saja. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga atas permintaan Edi. Tanpa basa-basi, Edi mengeluarkan senjata api yang dia simpan di ranselnya. Jurus kemudian, Edi menembakkan senjatanya itu ke arah Karsip Jujun yang duduk persis berada di depannya. Lalu Edi menembakkan ke arah Serma Sutariat di depan. Dengan tenang, Edi menghabisi seluruh penumpang kecuali Ojeng. Kendaraan melaju tak terarah tanpa kendali. Kemudian Kol yang mereka naiki berhenti dan mesinnya mati ketika menabrak tumpukan pasir. Di dekat sebuah kebun bambu dan semak-semak, sopir Iding melompat keluar dari pintu mobil. Melihat Iding lari, Edi memintanya berhenti. Tapi Iding terus berlari, sampai akhirnya ditembak dari kejauhan. Iding pun tersungkur dan jatuh ke parit. Edi dan Ojeng keluar dari mobil Kol tersebut. Kemudian mobil itu dibakar dengan bensin yang sebelumnya telah dibeli oleh Ojeng. Setelah itu, semua uang yang dibawa oleh Serma Sutariat diambil. Korban yang selamat adalah Koptu Sumpena. Dia mengalami luka tembak di bahunya. Dia kemudian diselamatkan warga dan langsung melapor ke Kodim Cianjur. Saat itu, warga Cianjur dan pihak Kodim pun geger. Tak berapa lama, dibentuk tim pemburu gabungan antara TNI dan Polri yang dibantu warga. Edi dan Ojeng sempat bersembunyi di hutan kawasan Gunung Gede. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Agustus tahun 1979 atau pada hari terakhir puasa menjelang Lebaran, Edi dan Ojeng memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka bermaksud mendatangi kampung tempat istri tua Edi dan saudara Ojeng tinggal. Saat itu, Ojeng ditugaskan untuk menemui beberapa orang. Pria itu sempat menitipkan sejumlah uang kepada kerabatnya dan sempat berganti pakaian. Tapi, ketika Ojeng akan mengantarkan uang ke tempat istri tua Edi, Ojeng mundur karena petugas ternyata telah mengintai dirinya. Ojeng segera lari dan lolos. Sedangkan uang titipan Edi ditanam di lahan sawah. Pada saat itu, Ojeng dan Edi terpisah. Ojeng yang mencoba bersembunyi di desa Nagrak berhasil ditangkap petugas pada keesokan harinya atau pada tanggal 24 Agustus tahun 1979. Dari tangan Ojeng disita uang sebanyak 730.000. Polisi juga menemukan uang yang ditanam di sawah sebanyak 1,3 juta rupiah. Sementara itu Edi bergerilya seorang diri. Tapi ruang geraknya semakin sempit karena aparat sudah mengintainya dari berbagai arah. Dibantu oleh warga sekitar, bahkan setiap kendaraan yang melintas di antara Cianjur Bandung dicegat dan diperiksa aparat. Beberapa penduduk juga melaporkan bahwa mereka sempat melihat seorang pria berseragam hijau membawa senjata api dan menggendong ransel melintasi desa mereka seorang diri. Seorang warga bernama Maijah bahkan mengaku bahwa dia didatangi oleh seorang pria misterius berseragam hijau di rumahnya. Menurut si pria, dirinya kelelahan sehabis mengejar seorang perampok di Gunung Gede. Dia ke rumah Maijah untuk menumpang istirahat dan meminta makan. Maijah yang tidak curiga memberikan makan seadanya. Tapi anehnya, sang pria melarang Maijah menghidupkan lampu. Si pria misterius lebih memilih makan di dalam kegelapan. Edi bukan tidak tahu pergerakan petugas yang memburunya, tapi dia memilih untuk bergerak dalam diam agar tidak menimbulkan kecurigaan. Edi menyusuri kebun-kebun, bukit-bukit, dan jalan-jalan kampung yang sepi. Edi sempat mampir menuju desa Sindangsari, Cibarekbek untuk menemui istri muda keempatnya yang bernama Mamah. Gadis belia itu dinikahi Edi sebelum dirinya melakukan aksi perampokan. Kedatangannya kala itu disambut Bani mertuanya. Kepada Bani, Edi menitipkan uang sebanyak 1.200.000 rupiah. Sementara itu perburuan atas Edi Sampak masih dilakukan di berbagai area. Sampai akhirnya petugas berhasil mengendus keberadaannya di kawasan berbukit-bukit di daerah Sukabumi yang bernama Pasir Datar. Di sana Edi sempat dikepung.
Bahkan kemudian terjadi adu tembak di antara aparat dan Edi. Peristiwa itu menewaskan satu orang warga, dan meskipun tidak parah, Edi mengalami luka tembak. Tapi setelah itu, dia bisa melarikan diri. Rumor yang mengatakan bahwa Edi Sampak mempunyai ilmu kebal agaknya terbukti. Tenaganya sangat kuat, karena walaupun mengalami luka tembak dan telah dikepung, dia tetap bisa meloloskan diri. Tapi apakah dia benar-benar sakti? Ternyata, Edi tetaplah manusia biasa. Luka tembak yang dialaminya lama-kelamaan membuat tenaga Edi melemah. Pelariannya tidak segesit kemarin-kemarin, dan akhirnya terhenti. Edi Sampak ditangkap oleh tim pasukan Batalion 327 Brawijaya di bawah pimpinan Sersan Mayor Sain di daerah Desa Cigintung, Sumedang. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1979, tepat pukul 2 siang. Hari itu, seminggu setelah kejadian perampokan dan pembunuhan. Dari tangan Edi, tim berhasil menyita uang sebanyak 3.750.000. Sejauh ini, total uang yang berhasil ditemukan oleh petugas termasuk dari Ojeng dan mertua Edi sejumlah 20 juta rupiah. Edi Sampak lalu dibawa ke rumah tahanan militer di Cimahi. Dia kemudian diadili melalui sidang koneksitas di Pengadilan Negeri 2 Bandung pada tanggal 14 Mei 1981. Turut diadili juga Ojeng serta Bani mertua Edi. Namun persidangan dilakukan secara terpisah. Edi Sampak mengakui semua perbuatannya. Dia juga mengatakan hal itu dilakukannya karena dendam tidak berhasil menjadi kades. Edi akhirnya divonis hukuman mati dan dipecat dari dinas ketentaraan. Sementara itu Ojeng diganjar hukuman 12 tahun penjara dan Bani diganjar hukuman 4 bulan 15 hari penjara karena dia dianggap telah membantu menyembunyikan Edi. Di saat Edi sedang mulai menjalani hukumannya sambil menuju waktu eksekusi mati di rumah tahanan militer Poncol, Edi mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Soeharto. Tapi sial, karena Presiden Soeharto menolak permohonan gerasinya pada tanggal 18 Oktober 1984. Edi pun marah. Dia tidak terima jika hidupnya berakhir di moncong senjata regu tembak. Dia pun mulai menyusun rencana dan membulatkan tekad. Hingga pada tanggal 24 Desember 1984, 2 bulan setelah gerasinya ditolak, Edi berhasil meloloskan diri dari sel tahanan Poncol dengan cara memanjat tembok penjara. Sejak itulah dia sempat dinyatakan hilang. Di masa menghilangnya, ternyata Edi diketahui pulang ke Serang, Banten. Di sana dia berhasil mendapatkan KTP dengan nama palsu Sidik. Dengan bermodalkan KTP itu, dia melanglang buana dari Serang, Lampung, Palembang, Jambi, hingga Bengkulu. Di kota-kota itu, dia menjalani berbagai profesi dari pedagang hingga menjadi ustadz. Selama itu pula, dia rajin mengirimi wesel kepada istri ketiganya Saeti yang tinggal di Tangerang. Saat sudah merasa aman, Edi pun memutuskan untuk pulang dan tinggal bersama Saeti, istrinya di Jayanti. Di lingkungan barunya itu, jati diri Edi sedikit demi sedikit diketahui oleh warga. Tapi Edi yang percaya diri tenang-tenang saja. Dia bahkan berbohong dan bilang bahwa kasusnya telah usai. Dan pencitraannya itu berhasil membuat Edi menjadi salah satu ustadz terpandang di area tempat tinggalnya. Tidak cukup sampai di situ, karena tingkat kepercayaan diri Edi semakin menjadi-jadi. Ketika dirinya diajak beberapa teman menerbitkan koran, Edi tidak menolak. Namanya tercantum dalam Masterhead tabloid alternatif dan koran Surya Pos Banten. Dia tertulis sebagai penasehat dan pembina kedua media lokal itu. Bahkan, Edi mulai berani menggunakan nama aslinya, Maulana Edi Sampak, tidak lagi menggunakan nama Sidik. Kala itu, Edi menyangka jika kondisinya telah aman terkendali. Mungkin memang iya, tapi akhirnya kecerobohan Edi sendirilah yang akan menghancurkannya. Karena walaupun susunan namanya terbalik dan itu sempat mengecoh sebagian masyarakat, tapi tidak bagi seorang satpam. Si satpam yang melihat susunan di redaksi merasa kaget. Bukankah Edi Sampak seorang buron? Bagaimana bisa dia menjadi penasehat majalah dan namanya tertampang nyata seperti ini, walaupun susunannya terbalik? Karena curiga, si satpam pun segera menyampaikan hal itu ke aparat, dan tidak ingin membuang waktu, mereka pun segera melakukan penangkapan Edi di rumahnya di Jayanti. Itulah akhir dari sepak terjang pelarian seorang Edi Sampak selama kurang lebih 22 tahun. Pada waktu penangkapan terakhirnya itu, kondisi Edi sudah tua, bungkuk,
dan tangannya juga sudah sulit digerakkan. Pada media, Saety sang istri mengatakan jika Edi sebaiknya diampuni saja, mengingat usianya yang sudah menginjak 67 tahun itu dianggap sudah tidak berbahaya lagi. Namun di sisi lain, Ibu Sulangsih, janda Serma Sutariat yang menjadi korban Edi merasa lega karena akhirnya Edi yang sempat dinyatakan hilang berhasil ditangkap dan mendekam lagi di bui. Jika dia ingat kejadian itu, dia sangat terpukul. Terlebih, musibah itu harus dialami keluarganya menjelang Idul Fitri. Purnawirawan Koptu Enung Sumpena yang dulu selamat waktu kejadian juga merasa lega mendengar akhirnya Edi ditangkap. Karena selama Edi dalam masa pelarian, dirinya stres dan khawatir banget Edi akan menangkap lalu membunuhnya untuk balas dendam. Karena dialah yang menjadi saksi utama di pengadilan. Pada bulan Agustus tahun 2015, Edi Sampak sempat mengajukan kembali permohonan gerasi kepada Presiden Joko Widodo. Tapi Pak Presiden lagi-lagi menolak gerasinya. Dan kini, sembari menunggu eksekusi hukuman mati, Edi masih mendekam di lapas kelas 1 Cirebon. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran seneng banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau kalian mau bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!